Bab 2 Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK). Apa itu kecelakaan akibat kerja (KAK)? Menurut pemerintah Departemen Tenaga Kerja RI, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tiba-tiba atau yang disangka-sangka dan tidak terjadi dengan sendirinya akan tetapi ada penyebabnya. Menurut Occupational Health and Safety Management Certification (OHSAS), kecelakaan kerja ialah pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera atau kejadian yang dapat menyebabkan kematian. Kecelakaan kerja terjadi secara tidak terencana dan tidak terkontrol yang dapat mengakibatkan luka-luka pekerja, kerusakan pada peralatan, dan kerugian lainnya, menurut Rawilson dalam Edroyo tahun 2007. Adapun tujuan mengetahui klasifikasi kecelakaan kerja adalah untuk mengidentifikasi proses alami suatu kejadian seperti 1. Di mana kecelakaan terjadi, 2. Apa yang karyawan lakukan, 3. Apa peralatan atau material yang digunakan oleh karyawan, kode-kode yang digunakan untuk mekanisme terjadinya cedera atau sakit akibat kerja dibagi sebagai berikut. 1. Jatuh dari atas ketinggian, 2. Terjepit atau terperosok, 3. Terbentur benda keras, 4. Terkena benda tajam atau tumpul, 5. Terpapar bahan kimia atau radiasi, 6. Terkena panas atau dingin ekstrim, 7. Terkena listrik atau arus listrik, 8. Terjebak dalam mesin atau peralatan, 9. Terkena guncangan atau getaran, dan 10. Terkena kecelakaan lalu lintas. Jenis kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerja meliputi manusia atau pekerja, properti, proses, lingkungan, dan kualitas. Cedera akibat kecelakaan kerja yaitu kepala, mata, leher, bahu, punggung, alat gerak atas, alat gerak bawah, dan sistem tubuh bagian lainnya. Berikut adalah pengelompokan jenis cedera dan keparahannya. Yang pertama, jenis cedera fatal atau fatality. Yang kedua, cedera yang menyebabkan hilang waktu kerja atau lost time injury. Ketiga, cedera yang menyebabkan kehilangan hari kerja atau lost time day. Keempat, cedera dengan kerja terbatas atau restricted duty. 5. Cedera dirawat di rumah sakit atau medical treatment injury. 6. Cedera ringan atau first aid injury. 7. Kecelakaan yang tidak menimbulkan cedera atau non-injury incident. Definisi rate incident rate adalah kerja setiap 100 orang karyawan yang dipekerjakan. Frekuensi rate adalah jumlah kejadian cedera atau sakit akibat kerja setiap 1 juta jam kerja. Lost time injury frequency rate adalah jumlah cedera atau sakit akibat kecelakaan kerja dibagi 1 juta jam kerja. Severity rate adalah waktu atau hari yang hilang dan waktu pada hari pekerjaan alternatif yang hilang dibagi 1 juta jam kerja. Total recordable injury frequency rate adalah jumlah total cedera akibat kerja yang harus dicatat. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja: 1. Faktor manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan. 2. Faktor material. 3. Faktor sumber bahaya. 4. Faktor yang dihadapi misalnya
Teori penyebab kecelakaan kerja. A. Teori domino. Teori ini diperkenalkan oleh H.W. Hendrich pada tahun 1931. Menurut Hendrich, 88% kecelakaan disebabkan oleh perbuatan atau tindakan tidak aman dari manusia, sedangkan sisanya disebabkan oleh hal-hal yang tidak berkaitan dengan kesalahan manusia, yaitu 10% disebabkan kondisi yang tidak aman dan 2% disebabkan takdir Tuhan. B. Teori Bird and Loftus merupakan penyempurnaan dari teori yang ditemukan H.W. Hendrich. Menurut Bird and Loftus, penyebab kecelakaan kerja meliputi kejadian-kejadian mendahulunya berupa perilaku dan kondisi tidak aman, penyebab-penyebab langsung dan rendahnya kontrol manajemen. Sebab-sebab suatu kecelakaan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, direct cause and latent cause. Direct cause atau penyebab langsung. Contohnya, dalam kecelakaan lalu lintas, direct cause bisa berupa pengemudi yang melanggar lampu merah atau mengemudi dengan kecepatan berlebihan. Latent cause atau penyebab tak langsung. Contohnya, latent cause bisa berupa kebijakan perusahaan yang kurang memperhatikan keselamatan, kurangnya pelatihan bagi karyawan, atau desain produk yang tidak mempertimbangkan aspek keselamatan. Apa itu penyakit akibat kerja PAK? Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, maupun lingkungan kerja. Macam-macam penyakit akibat kerja: penyakit silikosis, penyakit asbestosis, penyakit bisnosis, penyakit antrakosis, penyakit beriliosis, penyakit saluran pernafasan, penyakit kulit, kerusakan pendengaran, gejala punggung dan sendi, penyakit kanker, liver, masalah neurosklerotik, dan penyakit yang tidak diketahui sebabnya. Penyebab penyakit akibat kerja dari segi faktor fisik, kimia, biologis, ergonomik, dan psikososial. Faktor fisik yang pertama, terpapar materi radioaktif yang dapat mengakibatkan penyakit jantung dan kanker. Yang kedua, terus-menerus terpapar suara bising sehingga dapat menimbulkan kelainan pendengaran. Yang ketiga, kurangnya pencahayaan saat bekerja yang dapat berakibat pada penyakit mata. Yang keempat, mengalami tekanan udara tinggi yang menyebabkan pembekuan darah dan caisson descens. Yang kelima, terus-menerus mengalami gerakan yang salah seperti duduk dengan posisi bungkuk yang akhirnya mengakibatkan kelainan pada tulang punggung. Penyebab penyakit akibat kerja yaitu kimia. Penyebab kimiawi melibatkan berbagai bahan kimia dalam bentuk debu, uap, gas larutan, atau kabut. Biologis, faktor biologis meliputi bakteri, virus, jamur, dan parasit. Ergonomik terkait dengan desain tempat kerja dan beban kerja, misalnya posisi kerja yang tidak sesuai atau gerakan berulang yang dapat memengaruhi kesehatan. Psikososial, faktor psikososial melibatkan stres psikis, monoton kerja, dan tuntunan pekerjaan yang berlebihan. Diagnosis penyakit akibat kerja. Yang pertama, menentukan diagnosis klinis, mengidentifikasi pajanan yang dialami pekerja di tempat kerja. Penentuan hubungan antara pajanan dengan diagnosis klinis, besarnya pajanan, ada tidaknya faktor individu yang berperan, pastikan tidak ada faktor lain yang mempengaruhi di luar pekerjaan utama. Penentuan diagnosis okupasi. Pencegahan penyakit akibat kerja. Memakai alat pelindung diri secara benar dan teratur. Mengenali resiko pekerjaan dengan baik-baik. Segera ke tempat kesehatan terdekat apabila terjadi luka berat. Selain itu, terdapat pula beberapa pencegahan lain yang dapat ditempuh seperti berikut ini. Pencegahan primer, pencegahan sekunder, spesifik protetio yaitu pengendalian melalui perundang-undangan, dan pencegahan tersier yaitu pengendalian segera di tempat kerja.